Baik, sekarang saya akan menghadirkan seorang pakar ahli di bidang hipnotis. Jadi gini Ki, sekarang kan marak sekali nih kejahatan yang diakibatkan hipnotis. Apa sih hipnotis tersebut? Hipnotis sebenarnya bukan ilmu hitam ataupun mistik ya. Ini ilmu yang memang bisa dipelajari melalui pembelajaran ya, gemblengan ya. Dalam artian gini, ada 4 kategori yang menerangkan tentang hipnotis. Apa sih hipnotis tersebut? Satu, hipnotis adalah seni sugesti ya. Seni sugesti, kepandaian si ahli hipnotis ini dalam mensugesti seseorang ya, mensugesti subjek ataupun calon korban ya. Itu dilihat dari kepandaiannya dia mensugesti si pasiennya ya, meyakinkan gitu. Dan yang kedua, seni komunikasi ya, kepandaian dalam berbicara atau mengolah kalimat itu akan menjadikan suatu ilmu yang dikatakan hipnotis. Dan yang ketiga, eksplorasi alam bawah sadar ya, mengeksplor alam bawah sadar si subjek atau pasien sedemikian rupa supaya pasien tersebut ya terpengaruh ya. Dan yang keempat adalah seni merubah tingkat kesadaran. Dalam artian begini, ketika orang lagi lengah, dia tepuk, maka orang tersebut akan berpindah gelombang dari sadar ke tidak sadar ya. Jadi ilmu hipnotis di sini bukan berarti ilmu yang memang angker atau mistik. Itu adalah ilmu-ilmu yang memang menggunakan teknik komunikasi ya, teknik-teknik cara bicara, cara menatap, cara menepuk dan sebagainya gitu. Tapi kan Ki, ada orang yang belajar pergi ke dukun untuk belajar hipnotis atau gendam. Apa perbedaan gendam dan hipnotis? Kalau hipnotis itu bahasa Inggris ya, berasal dari kata hipno dan tisme ya, teknik menidurkan. Dan tidur di sini bukan berarti tidur nyenyak ya. Jadi antara sadar dan tidak sadar itu. Jadi ketika ada orang yang antara sadar dan tidak sadar, maka itu mudah sekali untuk dipengaruhi ya, atau dikendalikan ya. Terus kenapa orang tersebut bisa menjadi korban hipnotis? Jadi kenapa orang tersebut bisa menjadi korban hipnotis ya? Yang pertama sekali ya sebenarnya gini, kan ada adab-adab untuk bepergian ya. Ketika keluar dari rumah, satu dia harus baca doa. Yang kedua jangan banyak melamun ya, termenung. Dan yang ketiga harus ada pendamping ketika dia akan memasuki satu pasar ataupun mall segala macam, itu butuh pendamping ya, ataupun ke bank ya, dia butuh pendamping ya, pengamanan gitu. Insya Allah dia tidak akan kena. Ada nggak orang-orang yang tidak bisa dihipnotis? Banyak. Kalau yang gampang, yang mudah dihipnotis itu rata-rata orang yang sugestif ya. Sugestif di sini berarti dia orang yang satu ya, banyak melamun, banyak menghayal, banyak menyukai seni, mistik segala macam, dan terutama orang tersebut lengah ya. Jadi terlalu lengah dan udah termenung gitu. Bermasalah orang tersebut ya dalam unsur otaknya gitu. Yang saya tanyakan, orang yang tidak bisa dihipnotis ada enggak? Oh banyak, sebenarnya antara hanya dari 100% orang yang tidak bisa dihipnotis itu mungkin hanya 5%. Sebagian banyak ya, lebih banyak bahkan ya. Baik Ki, ini pertanyaan selanjutnya, apakah ilmu hipnotis tersebut bisa dipakai untuk kejahatan? Sebenarnya kalau masalah ilmu itu rata-rata seperti lainnya sebilah pisau ya. Sebilah pisau itu bisa dipakai untuk ngiris bawang ataupun keperluan dapur, ataupun bisa juga untuk menodong ya, tergantung kita memakainya. Dipakai untuk kejahatan jadi dia bisa jahat, atau dipakai untuk kebaikan pun, untuk menghipnotis diri sendiri atau menambah, memacu semangat kita, itu bisa hipnotis itu. Ataupun mempengaruhi orang biar orang tersebut punya semangat, punya tekad, itu bisa dengan hipnotis itu. Ataupun malas ya, malas orang ini misalkan orang tersebut pemalas ataupun nakal ataupun dia sering melakukan kejahatan, itu bisa dengan cara hipnotis dia akan berubah ya.
berubah. Apakah itu permanen apa sementara? Hipnotis itu sebenarnya bisa dikatakan bisa permanen dan bisa sementara. Permanen itu dalam artian kita mesti mengadakan beberapa kali ya orang tersebut, pertemuan kita kita pengaruhi alam bawah sadarnya dan kita bimbing ya, kita gembleng supaya orang tersebut tidak kembali ke masa lalunya gitu ya. Terus Ki, ini bagaimana cara seorang pelaku praktisi hipnotis bisa mengetahui calon korbannya? Sebenarnya begini, seorang praktisi atau pelaku hipnotis dia beberapa jam itu memantau calon korbannya, tidak sembarang. Kalau seandainya dia sembarang main hipnotis, maka dia akan mudah tertangkap ya, karena mungkin dia salah sasaran ya. Jadi gini, dia akan ketahui bahwa seorang suyat atau korban yang akan dia jadikan korbannya itu dia pantau dulu ya. Pertama dilihat misalkan dia tuh lagi ngelamun, termenung, sedang masalah. Yang kedua, kalau dia duduk, kadang-kadang kakinya dijingkat-jingkat gitu, nggak mau diem gitu. Itu udah tanda-tanda seseorang itu bisa dihipnotis ya. Dengan cara apa pelaku hipnotis mengetahui calon korbannya, Ki? Pelaku hipnotis mungkin akan melakukan aksinya dengan tiga teknik ya. Satu dengan cara visual dalam artian memperlihatkan satu barang ataupun benda kepada pasiennya, dan ketika barang itu dilihat sama pasien, maka si pelaku hipnotis akan mengambil manpower di sini ya, menarik kekuatan yang ada di calon korban. Dalam artian dia sambil dengan kekuatan energinya dia akan menarik dalam artian ya melumpuhkan gitu ya. Dia akan pengaruhi dengan cara memperlihatkan satu benda gitu. Dan yang kedua itu audiovisual dengan cara diberi suatu cerita ataupun dongeng, dipengaruhi seperti ini, maka audiovisual atau pendengarannya dia akan terpengaruh ya. Dan yang ketiga dengan cara kinestetik ya, gebrakan ya, hentakan ataupun mengagetkan. Ini banyak sekali terjadi ya. Contohnya seperti menepuk gitu kan? Menepuk ketika orang itu lagi sedang melamun, ditepuk, kamu bandar narkoba ya? Karena dia tidak sempat untuk mengelak, dihantam terus dengan berbagai macam pertanyaan, maka dia akan mengikuti ya. Lalu si pelaku hipnotis akan mengambil barangnya seperti motor atau mobil. Itu yang paling marak ya sekarang terjadi ya. Hipnotis dengan gendam, Ki? Perbedaannya sangat mendasar sekali. Kalau hipnotis itu bahasa Inggris ya, hipnodantisme ya, cara menidurkan. Itu dalam keadaan sadar ya, dengan teknik-teknik biasa ya, sadar, alam bawah sadar ya, dengan cara sadar ya. Kalau gendam itu menggunakan kekuatan bantuan lainnya seperti makhluk halus ataupun doa-doa atau segala macam yang berhubungan dengan jampe-jampe kali ya, mantra-mantra itu. Kalau hipnotis, orang itu jika terkena hipnotis dia sadar tapi mengikuti. Berbeda dengan gendam. Kalau gendam itu orang sama sekali tidak sadar ya, hilang ingatan lah segala macam, itu gendam ya. Karena gendam selain menggunakan teknik-teknik yang memang ada hubungan dengan hipnotis, tetapi menggunakan kekuatan gaib juga ya gendam itu. Apakah pakar hipnotis bisa menguasai gendam atau juga ataupun kebalikannya? Seorang pakar hipnotis tentu dia menguasai gendam juga ya, dan dia bisa memperdalam gendam gitu. Tetapi seorang pakar gendam belum tentu dia menguasai hipnotis, karena hipnotis ini satu keilmuan yang memang bisa dipelajari teknik-tekniknya gitu. Kalau gendam kan cukup dengan berpuasa atau bertapa, mengumpulkan kekuatan gaib itu seperti itu. Dia tidak memikirkan teknik dia. Bahkan kehebatan gendam pun, kalau hipnotis kan harus berhadapan ya, langsung ada komunikasi. Kalau gendam tuh tanpa komunikasi pun dari jarak jauh orang bisa terkena ya. Itu perbedaannya ya. Saran Aki, bagaimana supaya kita tidak menjadi calon korban hipnotis atau gendam? Intinya gini, ya seperti yang saya katakan tadi di awal ya. Ya. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa
sebelum kita berangkat itu kita harus berdoa dulu ya. Dua, pengawalan. Yang ketiga, jangan terlihat seperti melamun ya, seperti orang yang lagi dalam masalah, itu nanti akan menjadi korban ya. Sudah cukup isi gitu aja. Iya.